Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang bergabung dalam acara ini, baik melalui Zoom, melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember maupun Dhamma Televisi. Sukihontu, Namo Buddhaya. Saya, Hili, akan memoderatori Dhamma Sakaca Online Season 6 Episode 3 malam ini yang diselenggarakan oleh KBTI Kresidenan Besuki dengan narasumber Ibu Kindela Yunia. Semoga materi yang beliau bawakan akan menambah wawasan kita ya. Namun sebelum masuk ke materi, marilah terlebih dahulu kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bersikap anjali. Saya akan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Selanjutnya, mari kita mendengarkan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Ibu Tari. Kepada Ibu Tari, silakan Bu. Terima kasih Ramani. Dhammapada Arahantawaga syair 94. Yasindriya nisamatangata ni asa yatha sa ratina sudanta pahi nama nasa ana sawasa dewa pita sapihayanti ta dino, yang artinya ia yang telah menaklukkan dirinya bagaikan seorang kusir mengendalikan kudanya, yang telah bebas dari kesombongan dan kekotoran batin, maka para dewa pun akan mengasihi orang suci seperti ini. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bu Tari. Nah, selanjutnya, kita akan segera memasuki topik materi pada malam hari ini. Dan Ibu Bapak, Saudara sekalian, topik materi malam ini sungguh luar biasa ya. Dengan tema Superiority Complex and Inferiority Complex. Apa itu? Tentunya akan dibabarkan dengan sangat jelas oleh Ibu Dr. Kindela Yunia, yang mana terlebih dahulu akan saya bacakan profil beliau agar kita bisa mengenalnya lebih dekat. Profil narasumber Dr. Kindela Yunia, SPD, MPDB. Riwayat pendidikan 1. Tahun 1996
lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Tahun 2013, lulus Magister Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Buddha STAB Mahapradnya Jakarta. Tahun 2016, lulus program Dharma Acarya STAB Dhamma Widya Bandung. Pelatihan yang diikuti sejak tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Advanced Trauma Life Support (ATIS). Yang kedua, Advanced Cardiac Life Support (ACIS). Yang ketiga, Higien Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES). Yang keempat, Elektrokardiogram EKG. Yang keenam, akupunktur. Yang kelima, akupunktur. Yang keenam, herbal estetik medik. Yang ketujuh, Certified Master of Handwriting Analysis ISHE Karoshi. Demikian profil narasumber kita malam ini. Untuk selanjutnya, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan kepada Dr. Kindela untuk memulai. Silakan, dokter. Iya, terima kasih. Selamat malam juga Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai, marilah kita beranjali, memejamkan mata karena saya akan membacakan Wandana sebagai pujian dan penghormatan awal kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Iya, untuk itu saya mohon izin share screen ya, Bu Hili ya. Ya, silakan, dok. Iya, sama Ramani, Bapak Ibu semua, malam hari ini kita kembali akan berdiskusi ya, berdiskusi tentang ajaran Dhamma, yang mana topik hari ini yang akan saya bawakan adalah superiority complex versus inferiority complex. Ya, sebetulnya superiority complex dan inferiority complex ini adalah istilah dalam psikologi barat ya, atau dalam psikologi umum sebetulnya. Cuman mari kita lihat apa sih yang disebut dengan superiority complex dan inferiority complex. Lalu apa hubungannya atau bagaimana menurut ajaran Buddha mengenai superiority complex versus inferiority complex ini. Nah, istilah kompleks itu pertama kali diperkenalkan oleh Carl Gustav Jung ya. Ini Carl Gustav Jung adalah salah seorang tokoh dari psikologi aliran psikoanalitik ya. Nah, Jung mendefinisikan istilah kompleks atau memberikan istilah kompleks ini yang berarti adalah kecemasan tertentu atau ketakutan yang tidak disadari yang dimiliki seseorang, terutama sebagai akibat dari pengalaman tidak menyenangkan yang mereka alami di masa lalu atau karena mereka memiliki pendapat yang rendah tentang harga dirinya. Ini adalah definisi kompleks yang berada di dalam Cambridge English Dictionary. Ya. Jadi kompleks itu adalah suatu istilah yang diberikan atau yang di dalam psikologi umum itu artinya ada suatu kecemasan yang mana kecemasan atau ketakutan ini dimiliki oleh kita, oleh seseorang, tetapi dia tidak menyadarinya dan berasal dari pengalaman-pengalaman buruk mereka di masa lalu
juga di masa kecil mereka ya, sehingga akhirnya terbawa menjadi setelah mereka dewasa, terbawa mereka memiliki kecemasan, ketakutan, dan penghargaan terhadap dirinya atau penilaian terhadap dirinya yang kurang ya atau rendah diri. Nah, untuk selanjutnya istilah kompleks ini dilanjutkan oleh Alfred Adler. Ya, Alfred Adler juga salah seorang dari tokoh psikologi ya. Nah, oleh Alfred Adler, istilah kompleks ini menjadi lebih spesifik. Dibagi ada dua, superiority complex dan inferiority complex. Superiority complex itu adalah suatu perasaan yang lebih baik atau lebih penting daripada orang lain yang seringkali sebagai cara untuk menyembunyikan perasaan gagal. Jadi di sini superiority complex, walaupun misalnya seseorang itu dia merasa dirinya lebih lebih dari orang lain, bisa lebih baik, lebih kaya, lebih penting, lebih pandai dan sebagainya, tetapi ini adalah suatu keadaan yang sebetulnya orang itu menyembunyikan perasaan gagal atau perasaan rendah dirinya. Lalu istilah inferiority complex itu adalah sebaliknya, yaitu perasaan tidak sebaik, tidak sepenting, tidak sepintar orang lain. Atau dalam bahasa umum kita sebut minder. Minder atau rendah diri ya, inferiority complex itu. Jadi kebalikannya dari superiority complex. Nah, kita lihat bagaimana superiority complex dan inferiority complex itu berkaitan. Berkaitan. Superiority complex, maaf ya, kepencet. Nah, superiority complex itu berkembang atau timbul istilah ini adalah dari suatu pengamatan oleh seorang ahli atau tokoh psikolog. Pengamatannya berdasarkan kepada seorang anak yang bernama David, di mana seorang anak ini, anak David ini, dia sebetulnya tidak terlalu inferior ya. Jadi sebetulnya dia tidak bodoh atau dia tidak berandalan. Sebenarnya dia anak baik. Tetapi David ini dia memiliki kakak. Kakaknya ini lebih pandai daripada David. Kakaknya ini juga baik menurut kepada orang tua. Apa yang orang tuanya katakan, dia juga mengikuti, daya tangkapnya tepat, mudah memahami, mudah mempelajari sesuatu, cepat mempelajarinya. Jadi dia tuh anak baik, anak pintar. Pokoknya dia tuh betul-betul anak ideal lah menurut orang tuanya. Nah, sedangkan David memang bukan anak berandal, tetapi dia tidak sepandai kakaknya, ya, tidak sepandai kakaknya. Walaupun David juga cukup rajin seperti kakaknya, tetapi dia tidak setinggi kakaknya. Nah, karena David dan kakaknya ini berbeda di dalam kepandaiannya, nah orang tuanya itu jadi membedakan. Orang tuanya lebih memperhatikan kakaknya David. Nah, orang tuanya selalu memuji kakaknya David. Apa-apa kakaknya yang didahulukan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si David ini merasa dia itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya, tidak dicintai, tidak disayangi, karena dia tidak sepandai kakaknya. Nah, lalu bagaimana perkembangan selanjutnya? Nah, karena David ini merasa rendah diri ya, karena dia tidak sepandai kakaknya, akhirnya dia mengembangkan suatu mekanisme yang disebut superiority complex. Jadi dia katakanlah dengan bahasa umum itu dia menjadi sombong, menjadi arogan gitu ya, menjadi arogan. Ini adalah supaya si David ini untuk menutupi kekurangannya karena dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang lebih pandai itu ya. Akhirnya dia mengembangkan
dia menjadi sombong supaya dia tidak dipandang rendah baik oleh orang tuanya maupun oleh orang lain. Nah, jadi sebetulnya superiority complex ini dia berkembang dari inferiority complex ya. Yang tadi karena dia merasa rendah diri, dia selalu dibandingkan, si David ini dibandingkan dengan kakaknya. Nah, akhirnya dia mengembangkan superiority complex supaya dia merasa lebih pandai, lebih penting, lebih berharga, dan dia bisa diperhatikan oleh orang lain. Jadi, superiority complex ini adalah merupakan suatu mekanisme pertahanan diri yang berkembang dari waktu ke waktu untuk membantu seseorang mengatasi perasaan rendah diri yang menyakitkan. Biasanya tampil sebagai orang yang angkuh, sombong, dan juga suka menghina orang lain. Mereka juga mungkin memperlakukan orang lain dengan cara yang angkuh, sombong, dan bahkan agresif. Nah, dengan seseorang memiliki sikap seperti ini, tentu orang-orang di sekitarnya tidak menyukainya ya, tidak menyukai orang yang arogan, yang angkuh, yang kasar. Nah, orang-orang mungkin bisa mentertawakan diam-diam, menghindari, tidak menghargai. Nah, dengan diperlakukan seperti itu, orang ini pasti akan terluka ya, akan terluka. Dan perasaan rendah dirinya akan semakin menjadi. Jadi bagaimana supaya dia tidak cedera batinnya, tidak tersakiti, supaya orang-orang bisa memandang dia. Akhirnya dia melakukan yang lebih angkuh lagi, lebih arogan lagi. Akibatnya, ya orang-orang di sekitarnya lebih tidak suka lagi. Akhirnya jadi seperti lingkaran yang tidak ada putusnya ya. Jadi sebetulnya orang-orang seperti ini kasihan sekali ya. Dia berkembang karena inferiority complex, dia mengembangkan superiority complex, tetapi itu bukan masalah penyelesaian ya, walaupun itu merupakan mekanisme pertahanan diri sebetulnya supaya dia tidak terluka. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, istilah superiority complex digunakan untuk merujuk pada opini diri yang terlalu tinggi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana superiority complex dan inferiority complex ini bisa terjadi atau bisa timbul dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya istilah superioritas itu ada di dalam ajaran Buddha yang disebut dengan seamana. Dan inferioritas itu bahasa palingnya adalah hinamana. Mana itu adalah artinya kesombongan. Hina itu yang rendah ya, jadi kesombongan yang rendah, sedangkan saya ya itu yang tinggi atau kesombongan yang tinggi. Nanti di belakang akan kita lihat lebih detailnya ya. Nah, di dalam kita hidup sehari-hari, kita dicengkram oleh 8 kondisi duniawi atau lokadama 8 ya yang Buddha ajarkan. Kita semua tidak bisa menghindari 8 kondisi duniawi ini. Yaitu yang pertama adalah laba, keuntungan. Lalu yang kedua adalah yasa, ketenaran, kekuasaan. Yang ketiga adalah pasamsa, terpuji atau terhormat. Yang keempat adalah suka atau kebahagiaan. Loba, yasa, pasamsa, suka itu adalah 4 kondisi duniawi yang mana kita lagi berbahagia ya, lagi senang, lagi berada di atas ya. Nah, karena kita lagi keadaan senang, kita lagi berada di keadaan yang teratas, maka kondisi ini bisa memunculkan di dalam diri kita itu kesombongan atau seamana ya, atau rasa superioritas. Nah, kebalikan dari 4 yang di atas tadi, yaitu adalah alaba, tidak adanya keuntungan atau sedang mengalami kerugian. Ayasa, tidak adanya ketenaran ya. Lalu ninda, ninda itu tercela atau tercacat, dan duka dalam keadaan menderita atau penderitaan. Nah, ini adalah lawannya. Dengan kata lain, alaba, ayasa, ninda, dan duka
ini adalah kondisi kita yang sedang kurang baik ya. Kita lagi mengalami kerugian, mungkin kita lagi mengalami kemiskinan, kekurangan, kita lagi mengalami kondisi ya, ada yang mencela atau menderita. Nah, 4 kondisi yang kurang menguntungkan ini berpotensi menimbulkan rendah diri atau rasa inferioritas atau hina mana. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang dapat memunculkan atau meningkatkan kesombongan. Jadi di dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu berada di dalam kondisi yang bisa memunculkan superioritas atau memunculkan inferioritas. Dan 8 kondisi ini tentu saja tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menghindarinya. Kita pasti akan dicengkram oleh salah satu dari 8 ini. Nah, terus sekarang bagaimana nih caranya? Kalau misalnya sekarang kondisi kita setiap hari itu menjadi sumber atau menjadi potensi yang bisa memunculkan kesombongan. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, dalam bahasa Pali, Buddha mengajarkan adanya suatu kesombongan itu disebut mana. Mana itu diartikan sebagai kebanggaan, arogansi, kecongkakan, kesombongan. Nah, jadi mana adalah suatu istilah Buddhis yang mengidentifikasikan atau diterjemahkan sebagai kesombongan, arogansi, kecongkakan, atau kesombongan. Mana secara harfiah itu berarti perbandingan. Jadi mana itu secara harfiah artinya perbandingan ya. Yaitu pikiran yang membandingkan dan perbandingannya ini bersifat egosentris. Ini perlu ditekankan atau perlu diingat ya. Pikiran yang membandingkan dan perbandingannya bersifat egosentris itu adalah mana? Nah, perbandingan antara diri sendiri dan orang lain berdasarkan ego dalam hal status, posisi, status sosial, posisi, kekayaan, pengetahuan, kecantikan, dan lain-lain. Nah, apabila kita membandingkan dengan orang lain, bukan hanya diri sendiri ya, tetapi eh, milik kita tuh bisa, saudara kita bisa, pokoknya berhubungan dengan diri kita, kita bandingkan dengan orang lain dan perbandingannya ini bersifat egosentris itu adalah mana. Tetapi jika seseorang membandingkan dengan yang lain tanpa ego, hanya berdasarkan kebijaksanaan, perhatian, simpati, dan kasih sayang, itu bukanlah mana. Jadi contohnya, misalnya kita membandingkan, kita sekarang punya anak misalnya. Anak kita ternyata lebih pandai daripada anak teman kita. Nah, kita membandingkan dan kita merasa bangga, kita merasa lebih tinggi karena memiliki anak yang lebih pandai daripada teman kita. Itu adalah mana? Karena ada perbandingan yang egosentris. Tetapi apabila kita membandingkan bukan dengan perasaan egosentris, jadi kita tahu memang anak kita lebih pandai daripada anak teman kita ya, lebih pandai. Terus kita melihat anak yang kurang pandai itu, anak teman kita kurang pandai itu ternyata kenapa? Ternyata misalnya dia banyak kerjaan, harus membantu orang tuanya sehingga kurang waktunya untuk belajar atau tidak sempat belajar. Jadi tidak sepandai anak kita karena dia nggak belajar. Nah, lalu kita merasa prihatin misalnya, terus kita bantu dia supaya anaknya memiliki waktu untuk belajar. Nah, kalau seperti itu bukan mana ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mungkin bisa menghindari perbandingan. Nah, sekarang anak sekolah, dia dapat nilai. Walaupun misalnya terakhirnya tidak disebutkan siapa ranking 1, ranking 2, tetapi dengan adanya nilai itu sudah perbandingan. Lalu misalnya karyawan memiliki gajinya berbeda karena posisi pekerjaan berbeda. Itu sudah perbandingan ya.
Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mungkin bisa menghindari perbandingan dan juga 8 kondisi duniawi tadi, misalnya seseorang yang lebih beruntung, dapat penghasilan lebih besar, itu semua perbandingan dan tidak bisa kita hindarin. Tetapi apabila kita menyikapi perbandingan itu tidak bersifat ego, tetapi kita hanya tahu dan kita bisa melihat dengan bijaksana, itu bukan mana. Nah, di dalam kitab Wibangga itu banyak penjelasan atau dibabarkan ya, objek-objek apa sih yang bisa menyebabkan timbulnya kesombongan. Nah, di sini ada banyak ya, banyak hal yang bisa menyebabkan timbulnya kesombongan, di antaranya adalah karena kelahiran. Kelahiran di keluarga yang baik, di keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi, di keluarga yang memiliki kekayaan yang baik. Karena marga bisa, karena kesehatan pun bisa. Seseorang yang sehat, kuat, masih muda, hidupnya beruntung, eh, dipuji orang, dihormati orang, memiliki kedudukan sosial yang tinggi, memiliki banyak pengikut, memiliki kekayaan, penampilan yang bagus, ya, maksudnya penampilan bagus ini yang cantik, ganteng, memiliki pengetahuan atau kepandaian, cerdas, memiliki kekuasaan, menjadi otoritas, itu bisa menimbulkan kesombongan, ya. Nah, kesombongan lain juga bisa muncul karena adanya postur tubuh yang bagus. Lalu pencapaian cita-citanya yang tinggi, populer, bahkan moralitas yang tinggi pun bisa menyebabkan munculnya kesombongan. Jadi ini kita harus berhati-hati ya. Kalau seseorang memiliki moral yang tinggi, lalu dia merasa moral saya lebih tinggi, etika saya lebih tinggi dari orang lain, dari siapa, itu sudah mana ya kesombongan. Jadi kita harus hati-hati juga ya. Juga bisa karena memiliki jana, memiliki ketangkasan, memiliki bentuk tubuh yang bagus, yang tinggi, profesional, sempurna tubuhnya. Ini semua adalah kondisi-kondisi kita yang superior, yang lebih baik, yang bisa menimbulkan kesombongan. Nah, Buddha mengajarkan kesombongan atau mana itu sebetulnya ada 3 tipe ya, ada 3 tipe. Sedangkan yang kalau tadi di dalam psikologi umum dia cuma ada superiority complex dan inferiority complex. Tetapi dalam psikologi umum inferiority complex tidak disebut kesombongan ya. Dia disebut rendah diri atau rendahnya self esteem. Nah, di dalam ajaran Buddha baik superiority complex maupun inferiority complex itu termasuk dua-duanya ke dalam mana. Jadi mana itu ada tipe, yaitu yang pertama yang merasa aku lebih baik atau saya mana. Lalu yang kedua adalah perasaan aku setara atau sadisme mana. Equality complex ya. Lalu yang ketiga adalah hina mana aku merasa lebih rendah atau inferiority complex. Nah, superiority complex itu biasanya timbul pada orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Misalnya pemimpin, raja, mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki otoritas, memiliki kekayaan yang lebih baik, ya. Dan ini juga bisa menyerang juga eh, para rohaniawan, ya. Para rohaniawan juga bisa eh, timbul superiority complex apabila dia merasa kalau dia lebih bermoral atau lebih baik daripada umatnya. Nah, yang equality complex ini biasanya timbul di mereka yang statusnya menengah, status sosialnya menengah, kekayaan menengah dan sebagainya. Lalu inferiority complex ini biasanya muncul pada mereka-mereka yang memiliki status yang kurang menguntungkan ya, misalnya eh, materinya kurang, pengetahuannya kurang, atau kecantikan, ketampanannya kurang, dan sebagainya. Nah, masing-masing dari superiority complex, equality complex, dan inferiority complex ini bisa timbul 3 lagi. Superiority complex bisa timbul aku merasa lebih baik, aku setara, aku lebih rendah. Ini contohnya misalnya
ini misalnya seorang raja ya. Dia membandingkan dengan raja di kerajaan tetangganya. Dia berpikir kerajaan saya lebih besar, kerajaan saya lebih kuat, rakyat saya lebih makmur dari raja tetangga. Jadi dia merasa aku lebih baik ya. Jadi superiority complex yang superiority complex. Nah, kalau yang setara, dia berpikir kerajaan saya tidak kalah makmurnya dengan tetangga sebelah. Kerajaan saya tidak kalah besarnya, jadi merasa sama. Yang aku lebih rendah itu adalah misalnya si raja berpikir rakyat saya lebih tidak makmur, kerajaan saya lebih kecil, saya lebih tidak berwibawa daripada kerajaan sebelah. Jadi dia merasa lebih rendah. Demikian juga yang menengah dan yang inferior. Sama. Jadi sebetulnya mana itu ada sembilan ya di dalam Wibangga itu diterangkan. Jadi ini semuanya adalah mana, baik superioritas maupun inferioritas. Nah, sekarang kita lihat apa sih bahayanya apabila kita memiliki mana. Nah, mana kalau kita lihat pertama Buddha ajarkan di dalam 10 belenggu ya atau Samyojani. Sam, Samyojanani ya, Samyojanani. Dasa Samyojanani atau 10 belenggu. Salah satunya adalah mana samyojana atau keangkuhan. Jadi Buddha mengajarkan ada 10 belenggu di dalam diri kita yang mana belenggu ini akan mengikat kita ya, akan menyebabkan kita itu tidak bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian ya. Salah satunya adalah mana atau kesombongan atau keangkuhan. Mana di dalam Dhamma Sanggani itu disebutnya sebagai belenggu kesombongan, di mana belenggu kesombongan ini atau mana ini memiliki 3 tipe yang tadi tabelnya sudah Bapak Ibu lihat ya, yaitu merasa aku lebih baik, aku setara, atau aku lebih rendah. Adanya kesombongan seperti itu, memiliki kesombongan atau menjadi kesombongan, memiliki keangkuhan, memikirkan hanya diri sendiri, berpikir diri sendiri itu lebih tinggi, menjadi akhirnya kita akan menjadi tinggi hati atau memiliki pikiran dengan kesombongan yang sepenuhnya. Hmm. Nah, kenapa sih mana ini berbahaya? Kalau tadi Buddha sudah mengajarkan di dalam 10 Samyo Janani ya atau 10 belenggu. Ada lagi di suta lain Buddha mengajarkan yaitu di dalam Majjhima Nikaya 7 itu ada upakilesa 16. Salah satunya adalah mana atau kesombongan atau tinggi hati. Di dalam Majjhima Nikaya 7 ini Buddha mengajarkan atau menerangkan mana atau kesombongan ini adalah noda-noda yang mengotori batin kita. Seperti diumpamakan sebuah kain, selembar kain, di mana kain itu ternoda, banyak noda-noda. Dan apabila kain itu dicelup ke dalam berbagai warna, mau warna kuning, merah, biru, hijau, warnanya itu tidak akan cemerlang karena ada nodanya. Nah, sedangkan apabila suatu kain yang bersih lalu dicelup ke dalam berbagai warna, maka warnanya akan cemerlang ya, tanpa noda. Nah, batin kita itu seperti itu diumpamakannya seperti kain yang bernoda apabila kita memiliki mana ya, mana bukan hanya mana ya, ada 16 ini mana adalah salah satu dari upakilesa 16. Jadi mana itu adalah salah satu kilesa kekotoran batin di dalam diri kita. Juga diumpamakan mana itu seperti bendera atau umbul-umbul ya, umbul-umbul yang berkibar tinggi. Nah, apabila kita memiliki mana atau kesombongan atau tinggi hati ini, seperti halnya kita mengibarkan bendera di ketinggian. Kenapa bendera itu di ketinggian berkibar? Dia ingin dilihat orang kan, dari jauh terlihat. Nah, seperti itulah mana diumpamakan. Hmm. Dalam Wisuddhimagga, mana itu
diterangkan sebagai dia karakteristiknya adalah kesombongan. Fungsinya menganggap diri lebih tinggi. Aduh, maaf ya, Bapak Ibu. Nah, mana, mana itu fungsinya adalah menganggap dirinya lebih tinggi. Seperti halnya tadi bendera yang berkibar ya, atau umbul-umbul yang berkibar di ketinggian. Sebagai manifestasinya, mana itu memanifestasikan dia menilai diri sendiri terlalu tinggi, seperti bendera atau spanduk yang tinggi berkibar. Sebab terdekatnya adalah keserakahan yang tidak bersekutu dengan pandangan salah. Nah, kalau di sini Bapak Ibu yang sudah mempelajari tentang kesadaran di dalam abidama atau citta, mana itu terdapatnya di dalam loba mula citta ya, atau kesadaran yang di mana ada loba sebagai pemimpinnya, tetapi dia tidak bersekutu dengan pandangan salah. Jadi mana itu termasuk ke dalam kelompok loba ya, ada loba. Nah, mana itu termasuk ke dalam kelompok loba. Di dalam kelompok loba itu ada tiga, ya, yaitu tanha atau loba, mana, dan diti. Nah, tanha, mana, dan diti itu disebutnya sebagai papanca. Papanca itu berarti pikiran yang berkembang biak atau perkembangan mental ya. Hmm. Hmm. Nah, kenapa papanca itu disebut perkembangan mental? Nah, kita lahir kembali, kita berputar-putar terus di dalam roda sangsara itu, di dalam lingkaran sangsara, itu karena adanya tanha, mana, dan diti ini. Ya, tanha itu adalah loba, mana itu tadi kesombongan, diti itu adalah pandangan salah. Ketiga hal ini, ketiga faktor mental ini, yaitu tanha atau loba, mana, dan diti, itu disebut papanca. Ya. Nah, apabila di dalam diri kita belum bisa membasmi atau mengeradikasi loba, mana, diti, maka kita akan terus lahir kembali, lahir kembali, lahir kembali. Nah, jadi mereka lah, tanha, mana, diti inilah yang akan membuahkan dan memperpanjang lingkaran sangsara dan penderitaan di dalam diri kita ya. Jadi mana itu salah satu kekotoran batin yang membuat diri kita itu akan lahir kembali. Maka tadi disebut adalah sebagai salah satu belenggu ya di dalam dasa samyojanani ini. Nah, apabila papanca ini atau proliferasi mental ini tidak ada, atau dalam arti kata, dengan kata lain, kita sudah bisa mengeradikasi tanha, mana, dan diti, itu disebut nipa papanca, yang merupakan sinonim dari nibbana. Jadi, kita baru bisa merealisasi nibbana apabila kita sudah bisa mengeradikasi tanha, mana, dan diti. Hmm. Kita akan lihat eh, lebih jelas lagi ya tentang papanca tiga ini. Papanca tiga itu tadi adalah tanha atau loba, lalu mana, dan diti ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah mempelajari tentang cetasika tentunya akan tahu adanya tiga cetasika yang dipimpin oleh loba, yaitu loba, diti, dan mana. Nah, loba, diti, dan mana inilah yang disebut dengan papanca.
Loba itu tanha, yaitu nafsu keinginan. Seseorang menginginkan 5 agregat sebagai milikku, sehingga timbullah pemikiran ini adalah milikku. 5 agregat itu adalah pancakanda ya, yaitu rupa, badan jasmani, wedana, perasaan, sanya, pencerapan, persepsi atau memori, sankara faktor-faktor mental, dan winyana atau kesadaran. Jadi seseorang tuh berpikir tubuh kita jasmani ini adalah milikku. Perasaan ini adalah milikku. Pencerapan ini milikku. Kesadaran ini atau pikiran ini milikku. Nah, karena seseorang berpikir ini adalah milikku, maka dia timbul memunculkan adanya tanha ya, sehingga dia berpikir ini adalah milikku. Nah, lalu yang kedua yaitu mana, pikiran membandingkan ya. Seseorang mencoba membandingkan dengan orang lain dengan menggunakan 5 agregat. 5 agregat yang tadi pancakanda. Jadi yang badan jasmani, dia membandingkan badan jasmani saya misalnya lebih cantik, lebih ganteng, lebih proporsional dibanding siapa. Atau lebih tidak cantik, lebih tidak ganteng, atau tidak proporsional dibanding siapa. Nah, jadi timbullah kesan ini adalah aku. Nah, ini adalah aku. Yang ketiga, diti, yaitu pandangan keliru atau pandangan salah, di mana seseorang itu salah mengidentifikasi 5 agregat atau pancakanda sebagai diri. Yaitu dengan kata lain, ada yang percaya adanya entitas yang permanen atau adanya jiwa yang disebut Atawada dan identitas diri atau Sakaya Diti. Dia mengidentifikasi 5 agregat itu sebagai satu kesatuan sehingga timbullah ini adalah diriku. Jadi seseorang salah memandang atau salah memiliki pemahaman. Dia berpikir kalau pancakada ini, tubuh kita ini, perasaan kita ini, persepsi kita, faktor-faktor mental dan kesadaran kita itu adalah diri saya dan dia berpikir diri kita ini kekal, akan selamanya ada. Sehingga berpikir saya ini akan selalu ada, ini adalah diriku, ini adalah milik saya, tubuh ini milik saya, dan membandingkan dengan orang lain, ini adalah aku. Nah, dengan adanya timbulnya 3 kilesa di dalam diri kita ini, maka kita belum bisa mengakhiri lingkaran sangsara. Sehingga kita akan lahir lagi, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita bisa mengeradikasi ketiga ini, baru kita bisa merealisasi nibbana. Kita memiliki beberapa kilesa ya, ada banyak kilesa di dalam diri kita. Salah satunya adalah yang di Buddha ajarkan di dalam Bangga itu adalah kilesa 10 atau 10 macam kekotoran batin. Yang mana 10 macam kekotoran batin salah satunya adalah mana ya, karena mana. Nah, papanca 3 tadi loba, mana dan diti juga ada ya di dalamnya. Ada loba kilesa, mana kilesa, diti kilesa. Jadi mana itu adalah salah satu kekotoran batin dalam diri kita. Nah, kalau kita melihat atau kita mempelajari tentang kilesa di dalam diri kita, ada yang disebutnya kilesa itu 3 macam. Yang pertama adalah kilesa yang kasar atau disebut witikama kilesa. Kilesa ini dapat diketahui oleh orang lain karena dapat dimanifestasikan melalui badan jasmani dan perkataan ya. Kalau misalnya seseorang dalam keadaan marah, lalu dia marah-marahan orang ya, perkataannya kasar atau perbuatannya kasar, memukul dan sebagainya, ini adalah kilesa yang kasar atau witikama kilesa yang semua orang lain bisa melihat. Nah, witikama kilesa atau kilesa yang kasar ini
kita bisa tekan dengan menjalankan sila. Apabila kita memiliki sila yang baik, maka kilesa yang kasar ini tidak muncul, tidak bisa muncul. Kedua adalah kilesa yang menengah atau pariyutana kilesa. Nah, kilesa menengah ini dia timbul di dalam pikiran saja, tetapi tidak keluar atau tidak bermanifestasi ke dalam perbuatan atau perkataan. Jadi orang lain tidak tahu pikirannya atau seperti apa ya. Yang tahu hanya dirinya sendiri. Nah, kilesa yang menengah ini bisa diatasi dengan samadhi atau dengan jana ya. Dengan jana bisa mengatasi kilesa yang ini. Nah, yang ketiga yaitu kilesa yang halus atau anusaya kilesa, yaitu kilesa yang tertidur di dalam batin kita yang tidak ada siapapun yang mengetahuinya. Jadi diri kita sendiri pun kita tidak tahu anusaya kilesa ini ya, kilesa yang halus yang tertidur dalam diri kita ini. Dia yang tahu adalah, yang bisa tahu adalah yang Maha Suci Buddha sendiri ya. Nah, kecuali kalau kita sudah mencapai tingkat kesucian arahat ya. Kalau kita sudah mencapai tingkat kesucian arahat, anusaya kilesa di dalam diri kita sudah hilang dan kita sudah tahu kita tidak memilikinya lagi kalau sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, jadi kilesa yang kasar dan kilesa yang menengah itu hanya bisa ditekan ya, tetapi kilesa yang halus itu hanya bisa hilang apabila kita sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Atau dengan kata lain, anusaya kilesa, kilesa yang halus ini bisa dimusnahkan, bisa dieradikasi dengan kebijaksanaan, yaitu dengan kesadaran maga atau kesadaran jalan yang akhirnya kita bisa mencapai tingkat kesucian tertinggi yaitu arahat. Hmm. Nah, tadi yang disebut dengan kilesa yang halus atau anusaya kilesa itu adalah ada 7 ya. Kita memiliki kekotoran batin yang halus, yang bersifatnya laten. Laten itu artinya menetap di dalam diri kita ya. Jadi kita muncul lagi di dalam kelahiran-kelahiran selanjutnya ataupun dalam kelahiran kita sebelumnya ada 7 macam. Salah satunya adalah mana atau kesombongan ya. Jadi mana itu termasuk ke dalam kotoran batin yang halus. Jadi semua orang pasti masih memiliki mana ya sebelum mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, sekarang kita lihat tadi ada Samyodana 10, 10 belenggu ini bisa hilangnya kapan aja sih? Nah, yang pertama kalau kita sudah mencapai tingkat kesucian yang pertama yaitu Sotapana, itu berarti dia sudah bisa mengeradikasi belenggu 3 belenggu pertama ya, yaitu Sakaya Diti, pandangan salah tentang adanya diri yang kekal, Wicikicca keraguan-raguan, dan Silabata Paramasa atau pandangan salah bahwa upacara-upacara atau sila bisa mensucikan seseorang. Tingkat kesucian yang kedua, Sakadagami, bisa melemahkan kamaraga dan patiga atau keinginan nafsu indrawi dan dendam atau kebencian ya. Dan keduanya ini baru bisa dieradikasi oleh seorang anagami. Sisanya yang 5 itu hanya bisa dieradikasi apabila seseorang telah mencapai tingkat kesucian yang terakhir, yang keempat, yaitu arahat ya. Salah satunya adalah mana. Mana hanya bisa dieradikasi atau hanya lenyap pada diri seorang arahat. Jadi, apabila seseorang itu belum mencapai tingkat kesucian arahat, dia pasti masih memiliki mana atau kesombongan di dalam dirinya. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengatasi kesombongan atau perasaan rendah diri? Karena kesombongan dan perasaan rendah diri itu tadi dua-duanya disebutnya mana ya? Punya mana. Nah,
kita harus memiliki kebijaksanaan atau kita harus banyak belajar ya. Kita mengetahui bahwa keadaan hidup ini, realita yang ada itu seperti apa, dan kita bisa mampu menerima sepenuhnya. Dengan kata lain, misalnya yang tadi eh, adanya 8 kondisi duniawi, kita bisa mengetahui dan kita bisa menerima baik kita dalam keadaan yang menguntungkan maupun kita dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Mampu melihat dan mengakui kualitas orang lain sebagaimana adanya. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain berdasarkan ego. Nah, jika kita sekarang berada di dalam kondisi yang menguntungkan, lalu kita melihat ada orang lain atau teman kita atau saudara kita dalam kondisi yang kurang menguntungkan atau kondisi yang lebih buruk dari kita tahu itu. Nah, terus supaya jangan muncul kesombongan, kita harus memberikan kasih sayang dan simpati kita kepada mereka. Kita bantu mereka. Apa yang kita bisa bantu kepada mereka ya. Jangan meremehkan mereka. Dengan demikian, superiority complex itu tidak akan timbul di dalam diri kita. Nah, lalu apabila kita dalam posisi yang lebih rendah atau lebih tidak menguntungkan dari orang lain, dan kita ya cukup kita ketahui, lalu kita harus mengakui dia tuh lebih unggul, lebih tinggi, kita menghargai mereka, kita munculkan rasa mudita dalam diri kita. Kita ikut senang dengan keberhasilan orang lain, jangan iri ya. Nah, caranya adalah apabila kita lagi lebih rendah, orang lain lebih tinggi, kita ucapkan selamat dengan keberhasilan mereka. Sehingga dengan kita memberikan selamat atau kita usahakan kita bisa merasa senang dengan keberhasilan orang lain, sehingga iri hati, kecemburuan itu tidak muncul dalam diri kita. Dan juga dengan demikian perasaan rendah diri juga nggak akan berkembang di dalam pikiran kita. Kalau kita mikirnya terus-terusan, misalnya, kok saya ini lebih miskin dari dia, kok anak saya ini lebih bodoh, kok saya ini rugi terus, lama-lama selain iri hati, benci muncul, lama-lama rendah diri juga muncul. Kita nggak akan maju seperti itu ya. Nah, ini adalah tips-tips bagaimana cara kita mengatasi perasaan mana. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan dulu materinya. Saya kembalikan dulu kepada Ramani Hili, silahkan. Terima kasih, Dokter Gendela, luar biasa. Ini sepertinya sering kita dengar tentang masalah ini, namun sulit untuk mengatasinya ya, Dok ya. Ya, betul sih Bu. Sebetulnya ya sulit ya. Karena kita lihat tadi mana ini hanya bisa hilang oleh tingkat kesucian keempat ya, arahat Iya, tamaga ya. itu. Sulit. Hmm. Tapi Berarti, jangan ini loh Bu, jangan diartikan, oh jadi kesombongan itu hanya bisa hilang oleh seorang arahat ya. Nah sekarang kita kan belum arahat ya, saya kan belum arahat, jadi boleh dong saya sombong. Nah jangan seperti itu ya. ya, itu Dok. Mm-mm. Jadi, sebagai manusia biasa itu kan jalan bagaimana yang seharusnya kita tempuh itu untuk mengatasi, terutama di saya kilesa itu tadi, Dok. Kan sepertinya bahkan diri sendiri pun nggak mengetahui ya. Tetapi karena tiba-tiba muncul kesombongan dan iri hati, itu termasuk saya yang begitu sudah dilakukan baru disadari gitu ya, Dok ya. Ya, mungkin seperti itu ya Bu ya kira-kira ya. Memang sih saya itu kilesa-kilesa yang harus kita sendiri bahkan nggak menyadarin ya. Tahu-tahu bisa timbul. Nah, tetapi kalau kita sering latihan sebelum timbul, itu kan akhirnya kita bisa rem dulu tuh. Pertama pasti
muncul di pikiran dulu ya. Di pikiran baru bermanifestasi ke perkataan dan tindakan. Nah, kalau kita sering latihan dengan mengenali, tentu ini lewat meditasi ya, lebih banyaknya ya, meditasi yang vipassana itu, akhirnya kita bisa mengenalin tuh. Kadang-kadang kita bisa munculnya di mana, mana ini. Nah, jadi begitu di pikiran muncul, kalau kita sudah mengenalin, bisa kita rem supaya jangan manifestasi di tindakan atau di perkataan. Iya. Hmm, Padahal sesungguhnya begitu muncul di pikiran aja itu kan sudah sebuah sebuah mana yang cuman belum diekspresikan begitu ya, Dok ya. iya, Lalu ini ada titipan pertanyaan, dokter. iya silakan. Menangis. Apakah menangis itu loba, Dok? Maaf, Bu Kiki tadi menangis apakah loba? Iya, termasuk menangis terharu. Apakah itu juga masuk dalam loba? Kalau menangis karena merasa sedih, menderita, itu adalah dosa. Itu adalah Ya, dosa. karena Tetap, bagaimanapun muncul penolakan begitu ya, Dok ya. ya, dia menolak, dia tidak ingin karena dia merasa menderita, merasa sedih, kecewa, akhirnya menangis. Itu adalah perasaan dosa. Ya, dosa yang muncul. Tetapi kalau terharu, akhirnya orang menangis juga. Nah, terharu itu kita susah mendeskripsikan secara pasti ya. Terharu ini apa? Perasaan yang tidak senang atau yang senang? Karena itu adalah campuran. Campuran perasaan senang dan tidak senang yang muncul cepat sekali tuh. Rubah-rubah terus. Akhirnya dia jadi nangis juga karena terharu itu. Jadi ada yang senang, ada yang tidak senangnya. Dua-duanya muncul akhirnya menangis gitu. Tapi menangisnya pasti karena perasaan yang tidak senangnya dari penolakannya itu. Jadi dosanya, betulnya. Dosanya ya. Jadi tidak ada alasan apapun untuk menangis ya, Dok. Untuk menghindari dosa itu gitu. Bahkan terharu pun nggak usah menangis gitu, Dok. Ya, karena terharu itu kita susah deskripsikan, Bu. Itu perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, terharu. Kalau ditanya semua orang terharu pasti bingung jawabnya. Yang mana? Karena terharu itu campur aduk tuh semua tuh. Bisa seneng, bisa sedih, bisa ada kecewa, bisa ada apa lagi? Mudita mungkin muncul juga, empati mungkin muncul, tapi hanya sekejap dan dia cepat sekali gitu loh munculnya. Akhirnya kayaknya satu apa ya, satu perasaan baru gitu. Padahal itu muncul timbul karena kita tahu ya dalam proses pikiran itu kesadaran itu kan cepat sekali. Cepat sekali akhirnya kita nggak tahu lagi. Jadi kita bingung nih, ini yang senang atau yang enggak karena campur aduk gitu. Nah, akhirnya bisa menangis, menangisnya itu karena adalah perasaan yang tidak senangnya itu yang nggak senangnya itu, jadi dosanya itu. Misalnya contohnya deh, sekarang terharunya kenapa sih? Biar bisa kita bahas lebih jelas. Ini, ini kalau contoh dari saya misalkan begini ya, Dok. Iya, Saya Bu, memang silakan. sering terharu melihat seorang keponakan saya yang sukses. Padahal dalam usia yang masih sangat muda, baru lulus universitas, masih belum mapan sama sekali. Itu udah berturut-turut papanya meninggal, kemudian mamanya meninggal. Tetapi dia bisa berjuang, bangkit, dan sehingga menjadi sukses. Di situ kan setiap kali berjumpa, melihat dia sukses, ada muncul rasa terharu gitu. Tuh. Tapi nggak sampai menangis sih. Bener-bener, bener-bener terharu gitu. Aduh, ini anak sungguh membanggakan. Entah ya, apakah itu termasuk terharu. Kalau menurut saya terharu banget lihat dia. Gitu. Aduh, terima kasih Bu, itu contoh yang sangat bagus ya. Tadi Bu Ili kan bilang, keponakan saya masih muda, tadi papanya meninggal ya.
mamanya Iya, meninggal. Nah, Bu Hili kan pasti memberikan apa ya, simpati ya, atau sebenarnya, aduh kesian sekali nih anak, kenapa papanya di usia muda papanya udah nggak ada, mamanya udah nggak ada, kan dia menderita ya sebetulnya ya. iya Nah, itu benar. kan perasaan gak suka kan. Kita nggak senang sebenarnya keponakan kita itu masih muda, orang tuanya sudah nggak ada, menderita. Nah, lalu tapi di usia muda itu dia mampu berjuang, dia bisa berdiri, dia bisa mapan. Kita senang lihat dia maju kan. Nah, itu kan berarti gabungan tuh Bu, perasaan senang dan tidak senang. Pernah ya kan? Iya, iya, Bergabung jadi satu akhirnya bingung. Ya akhirnya jadi kata terharu itu jadi perasaan baru. Tapi kalau kita lihat kan dua-duanya ada tuh. Kalau kita rinci ya, dua-duanya ada. Nah, disinilah yang saya lihat itu Buddha itu mengajarkan luar biasa ya tentang perasaan. Di dalam Abhidhamma yang biasa sering kita pakai itu adalah Wedana 5 ya, perasaan yang eh, Somanasa, Domanasa, Suka Duka, UPK, yaitu perasaan senang yang berasal dari batin, perasaan tidak senang berasal dari batin, perasaan senang berasal dari badan jasmani, perasaan tidak senang berasal dari badan jasmani, dan perasaan bukan menyenangkan, bukan tidak menyenangkan atau UPK ya, asuka masuk wedana. Nah, hanya 5 kan, secara sederhananya yang seringnya ya, memang ada 108 tapi yang 5 ini yang sering. Nah, jadi perasaan itu tinggal gampang ya, seneng gak seneng atau netral. Kalau dalam psikologi barat kan banyak kan perasaan, ada sedih, kecewa, banyak deh pokoknya macam-macam. Nah, ter, salah satunya terharu. Nah, kalau kita tadi lihat dengan contoh Bu Hili itu, saya senang banget tuh. Terima kasih Bu Hili. Apa tuh contohnya sangat-sangat jelas gitu loh ya. Kan kita lihat perasaannya itu kan ada Domanasa, nggak seneng ya. Keponakan kita masih muda, kesian sekali. Misalnya orang tuanya sudah nggak ada, menderita dia karena masih muda udah ditinggal orang tua. Nah, terus perasaan sama nasinya juga ada karena dia masih muda sudah walaupun ditinggal orang tua, dia bisa mampu berdiri sendiri dan dia juga bisa bangkit, berusaha, dia mapan sama nasa. Nah, itu akhirnya jadi satu perasaan terharu. Tetapi kalau di dalam Wedana 5 kita bisa jelas tuh, Bu. Bisa jelas tuh apa tuh perasaan apa sih yang muncul sebetulnya. Nah, akhirnya kenapa orang bisa menangis? Mungkin kalau perasaan dia nangis itu yang domanasanya lebih banyak kali ya. Lebih banyak daripada yang somanasanya kali. Kalau Bu Hili kayaknya somanasnya lebih banyak nih. Jadi tidak sampai menangis gitu, Bu. iya, iya benar. Memang diawali dari rasa kasihan ya, Dok. Tapi Heeh. berarti rasa kasihan itu sendiri sudah bentuk dari dosa ya, Dok ya. Eh, Kasihan sendiri harusnya karuna ya, Bu ya. Harusnya Karuna karuna. ya. Tapi Betty tuh beda tipis tuh. Dari karuna bisa mepet-mepet tahu-tahu jadi dosa tuh. Tadinya kita kasihan, oh dia masih muda, orang tuanya meninggal. Tahu-tahu nggak tahu tuh seperberapa ribu detik tiba-tiba lah kita nggak seneng. Keponakan kita kok muda-muda orang tuanya udah meninggal kan kasihan dia. Nggak ada lagi orang tua menderita. Udah berubah tuh dari karuna jadi dosa. Nggak ketahuan. Iya, iya, iya. Baik, Ya itu terima kasih, sulit. Dok. Jelas sekali penjelasan yang dokter berikan. Ini ada Saudari Novianti ini lagi resign, Dok. Saya kasih kesempatan ke Novianti ya, silakan. Ya silahkan. Oke. Selamat malam, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Dokter Indela. Iya, Izin selamat bertanya, malam. Mhm. Dokter. Iya. Kita bagaimana kita tahu latihan meditasi vipassana kita sudah meningkat gitu, Dok. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita memutuskan pikiran dalam pikiran kita kalau meditasi itu kita bertujuan untuk mencapai somanasa, eh, mencapai dan mencapai jana gitu. Lalu kalau setiap yogi sudah mencapai jana, apakah dia terlahir di alam bahagia nanti kalau dia sudah mengalami cuti cita? Terima kasih dok. Mengusahanya di budaya, nama budaya.
Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, bagaimana cara mengetahuinya kalau latihan Vipassana kita sudah meningkat? Nah, dalam Vipassana Bawana atau meditasi Vipassana itu dia akan menghasilkan nyana-nyana ada 16 ya. Nyana itu pengetahuan ada 16. Nanti Ibu bisa dibaca di buku-buku tuh. Nyana pertama misalnya nama rupa paricada nyana itu cirinya apa? Terus nyana kedua cirinya apa? Itu bisa dilihat. Jadi kita udah meningkat belum dari situ, lihat. Lalu yang kedua tadi tentang jana. Aduh maaf tadi tentang jana apa ya? Seorang yogi ingin mendapat setelah berlatih dia ingin mencapai jana gitu dan apa yang harus dia lakukan yogi tersebut jika semasa cita-citanya tidak ingin terlahir di alam yang sama gitu tuh ketika dia masih di eh, sebagai manusia dan setelah dia mencapai jana gitu. Terima kasih. Iya, oh ya. Jadi tadi bagaimana caranya seseorang untuk mencapai jana ya? Kalau tadi yang pertama itu Vipassana Bawana atau meditasi Vipassana itu hasilnya adalah nyana atau pengetahuan atau kebijaksanaan. Kalau ingin mencapai jana berarti dia meditasinya yang samatha atau yang ketenangan. Nah, dalam buku-buku agama Buddha itu Buddha mengajarkan adanya 40 objek meditasi untuk mencapai jana. Tetapi jana itu ada 4 ya, jana 1, 2, 3, dan 4. Tetapi tidak semua 40 objek meditasi itu bisa mencapai jana 4. Jadi hanya ada yang hanya bisa jana 1 aja, ada yang bisa jana 1 sampai 3, ada yang jana 4 aja. Nah, jadi kita lihat-lihat dulu objeknya yang mana yang diinginkan. Lalu bagaimana misalnya cara kita mengetahui kita sudah mencapai jana atau belum? Nah, dalam jana itu ada faktor jana. Ada 5 faktor jana yang diajarkan, yaitu witaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Nah, jana 1 itu lima-limanya ada. Jadi nanti kita tinggal dilihat juga di buku, ya, ciri-cirinya apa. Witaka itu apa, wicara itu apa. Nah, itu kita waktu udah meditasi sampai situ kita lihat, kita udah sampai di ada faktor yang mana. Kalau lima-lima faktor itu ada, berarti kita di jana 1. Nah, sebelum jana 1 ada upacara samadhi namanya. Dia faktor jananya hanya 4, ekagatanya nggak ada. Jadi cuma witaka, wicara, piti, sukha. Nah, kita lihat ada nggak. Nah, nanti jana 2 witaka wicara hilang, jana 3 witaka wicara piti sukha hilang, piti hilang, jana 3 witaka wicara piti sukha hilang, jana 4 tinggal hanya ekagata aja. Nanti dilihat aja di situ. Pertanyaan yang ketiga tadi, kalau seseorang memiliki jana, nanti kelahiran kembalinya kemana? Nah, seseorang yang memiliki jana itu termasuk ke dalam garuka karma yang baik ya, kusala garuka karma. Jadi apabila seseorang bisa mempertahankan jananya sampai dia meninggal, sampai dia cuti cita, itu dia pasti akan lahir ke alam yang memiliki jana atau alam Brahma sesuai dengan jana yang dimilikinya. Ini nggak bisa ditawar. Memang kalau udah sampai situ, pasti akan lahir ke alam Brahma sesuai jananya, karena dia merupakan garuka karma. Jadi kalau misalnya sampai terakhir dia punya jana, saya mau lahir kembali di alam manusia aja, atau di alam dewa aja yang nggak punya jana, nggak bisa. Seperti itu, Bu. Bisa diterima dan bisa jelas? Maka, terima kasih sudah jelas Dokter Kindera. Iya, terima kasih. Semoga Berarti kalau kayak gitu sampai itu di kehidupan yang sekarang ini kita harus rajin bermeditasi ya dok. Mencapai jannah. Hmm. Ya memang meditasi itu harus sih. Sebagai umat Buddha kan kita memiliki kewajiban ya. Kewajibannya salah satunya ya meditasi ya. Selain kita belajar, kita praktek,
prakteknya termasuk meditasi, akhirnya bisa dapat hasil tuh pariyati pati 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 weda dhamma. Jadi kita belajar teori seperti sekarang ini, kita praktekkan sila samadhi, mengembangkan panyanya juga lewat vipassana, akhirnya kita bisa mendapatkan hasil, yaitu yang tadi ya. Hasilnya kalau kita mempraktekkan samatha, kita dapat jana. Kalau kita mempraktekkan vipassana, kita dapat jnana. Sampai akhirnya bisa merealisasi nibbana. Baik, semoga bisa diterima dengan jelas ya, Novianti. Nah, sekarang ini, Dok, karena tidak ada pertanyaan. Ah, mana tadi saya ingat dokter menyebutnya mana adalah keserakahan yang tidak bersekutu dengan pandangan salah ya, Dok ya. Nah, sesungguhnya bagaimana pandangan salah itu menyesatkan orang, Dok? Dan bagaimana kita bisa lepas dari pandangan salah itu? Iya, terima kasih Bu. Kalau kita lihat di dalam Abhidhamma tentang kesadaran, mana itu kan beradanya di kelompok Titigata Wipayuta ya, tidak bersekutu dengan Diti. Nah, Diti itu sendiri berarti pandangan salah tentang 5 agregat, yaitu badan jasmani, perasaan, pencerapan, faktor mental, dan kesadaran itu, di mana seseorang ini salah mengidentifikasi kelimanya ini. Dia berpikir kelimanya itu adalah sebagai yang kekal, padahal tidak kekal ya, selalu berubah gitu. Dia berpikir itu adalah miliknya, padahal sesuatu yang selalu berubah, yang tidak ada inti, bagaimana mungkin bisa dimiliki? Nah, itu adalah pandangan salah atau diti. Bagaimana cara kita bisa melenyapkan diti ini? Ya tetap kembali lagi kita lewat meditasi ya, harus dengan kebijaksanaan gitu. Andok, ada lagi satu titipan pertanyaan, dokter. Ini silakan. Bagaimana mengobati orang sakit loba? Lebih sulit mana? Menghilangkan loba atau mana? Iya, terima kasih. Loba itu keserakahan ya, keserakahan atau kemelekatan dalam diri kita, pasti semua orang juga ada loba. Nah, latihannya adalah kita dengan caga dan dana. Kita memiliki murah hati dan kita harus mau melepaskan apa yang kita miliki itu untuk membantu orang lain. Itu adalah latihan kita untuk mengurangi loba. Nah, latihan untuk mengurangi mana, kalau kita sekarang lebih tinggi, ya sama seperti tadi, kita membantu orang lain. Kita bantu orang lain, kita jangan menghina orang lain atau meremehkan orang lain. Kita harus munculkan eh, mudita ya, atau perasaan empati atau simpati atas penderitaan orang lain ya. Memunculkan kasih sayang. Itu adalah latihannya seperti itu. Kalau kita sekarang lagi berlebih, kita berdana, latihan. Sama itu juga bisa untuk mengurangi loba dan mana, karena memang itu satu kelompok juga. Terus kalau sekarang kita lagi dalam kekurangan, kita harus atau lebih rendah dari orang lain, lebih inferior, kita harus memberikan rasa mudita juga kepada orang lain. Kita ucapkan selamat atas keberhasilan orang lain. Kita jangan mengiri gitu. Tapi kita harus lihat, sadarin kenapa sih dia eh, lebih baik dari kita. Misalnya, misalnya sekarang kita memiliki anak, misalnya anak kita kurang pintar dibanding orang lain. Terus kita lihat kenapa anak kita kurang pintar. Oh, ternyata misalnya anak kita latihannya kurang, belajarnya kurang. Ya kita ajarin.
carikan misalnya guru yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jangan mengiri. Wah, dia misalnya anak teman kita itu lebih pandai, mungkin dia udah dapat bocoran soal kali waktu ulangan. Nah, jangan berpikir seperti itu. Tapi coba lihat cara belajarnya dia bagaimana anak yang lebih pandai. Oh, ternyata anak itu lebih rajin misalnya belajarnya. Atau memang anak kita agak kurang misalnya menerima pelajaran, ya berarti harus belajar lebih giat lagi. Ya kita coba pelajarin, kasih guru yang lebih baik atau kita bimbing anak lebih baik. Itu nggak akan timbul rendah diri sih rasanya seperti itu. Kalaupun misalnya kita sekarang dalam keadaan lebih kurang, misalnya lebih miskin, orang lain lebih kaya, ya kita jangan berpikir misalnya oh dia kaya kebenaran aja misalnya, atau mungkin dia korupsi kali ya, atau mungkin dia pinter kali ya ini apa teh keatasannya menjilat, bisa jangan berpikir seperti itu. Kita cari usaha lain supaya untuk kita mengatasinya. Sekarang problem kita apa sih? Kita cari cari apa tuh, cari jalan. Kita identifikasi masalah kita dulu, identifikasi, coba kita lihat ada jalan lain nggak. Kalau misalnya akhirnya mentok, semua mentok, ternyata nggak bisa, ya kita kayaknya nggak ada jalan lain, harus bisa menerima ya. Bisa menerima keadaan diri kita. Tetapi dengan kita menerima, kita masih harus berusaha mengembangkan yang lebih baik lagi. Tetap misalnya, walaupun kita dalam keadaan kekurangan ya, tetap kita harus lakukan dana semampu yang kita bisa. Gitu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Seperti ini. Iya, baik, dokter. Mungkin dari teman-teman yang hadir masih ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Nah, itu Pak Heri raise hand. Silakan Pak Heri. Terima kasih Bu Gili. Ya, nama budaya Dr. Kindel sudah lama tidak bersua. Iya, selamat malam Pak Heri, Namo Buddhaya. Ya, Gimana kabarnya, baik? baik. Semoga baik-baik saja. Ya, Ya, syukurlah. kalau dilihat, kelompok lobat lobatika ini yang loba manaditi ini kan hanya salah satu papanca ya. Salah satu karena nanti kan ada juga moha itu ya. Moha juga bisa seperti misalnya di dalam kalimat sebab duka itu kan awija dan tanha. Kalau di Paticca Samuppada, awija dan tanha. Jadi kalau mengikuti 10 belenggu, saya lihat, perhatikan, sebenarnya nanti dari kelompok loba yang kalau kita mau bilang yang paling muda, walaupun sebenarnya nggak mudah, karena harus mencapai sotapanna dulu kan, adalah Diti yang paling mudah daripada Mana dan Loba. Karena kalau dilihat dari 10 belenggu kan yang duluan hancur itu Sakaya Diti, Silabata Paramasa. Dari kelompok Loba ya, Silabata Paramasa. Nah itu Lobanya kan masih ada tuh. Terus mananya juga masih ada, berarti Diti duluan kalau mau hitungan dari mudanya. Eh, Kemudian nanti Wicikicca. Artinya begini ya, kalau saya menangkap, sebenarnya kalau kita mau dibilang nggak ada keyakinan juga nggak mungkin. Karena kalau nggak ada keyakinan terhadap Buddha Dhamma Sangha, kita nggak akan ya kumpul di dalam Zoom ini kan. Ah, ngapain kumpul ngejum-ngejum bahas Dhamma gitu. Kalau nggak ada keyakinan. Cuman kalau menghancurkan keraguan mungkin belum. Makanya kadang kita yakin, kadang ya ragu juga gitu. Maju mundur lah ibaratnya gitu kan. Jadi kalau saya lihat sih, kalau mau hitungan mudah, Diti duluan mudah. Kemudian yang mudahnya lagi, Loba sama Mana, Loba duluan. Walaupun yang pertama dihancurkan Kamaraga, walaupun nanti Rupa Raga, Arupa Raga belum hancur, tapi kan setidaknya Loba duluan. Baru nanti
arupa sama rupa raga itu hancur bersamaan dengan mana. Jadi hitungannya diti, loba, mana gitu. Paling nanti kalau mau kalau mau kalau mau apa? Kalau mau tiga jenis lagi tuh nanti yang moha, loba, dosa. Saya lihat paling mudah itu dosa. Kalau mau hancur semua ya dosa. Habis itu baru loba sama moha bersamaan. Ini kan kalau kita bilang sekedar bertanya, saya pikir lebih baik meluruskan pandangan lebih baik daripada bertanya. Jadi malam hari ini sebenarnya arah saya ke permohonan untuk diluruskan pandangan daripada sekadar bertanya gitu. Terima kasih dokter. Ya, Diluruskan terima pandangan. kasih Pak Heri. Ya, betul. Kalau kita lihat dari 10 belenggu atau dasa samyojana itu, yang pertama seorang arahat bisa mematahkan eh, Sakaya Diti, Silabata Paramarsa, dan Wicikicah. Nah, Sakaya Diti dan Silabata Paramarsa itu dua-duanya berpandangan atau dua-duanya berakar pada Diti, adanya pandangan salah. Nah, kalau kita lihat di dalam 12 cita aku salah, 12 aku salah cita atau 12 cita atau kesadaran yang tidak bermanfaat itu kan dibagi ke dalam 3 kelompok ya. Yang bermula atau yang dipimpin oleh loba, yang dipimpin oleh dosa, dan dipimpin oleh moha. Yang dipimpin oleh loba itu ada 8. 8 itu dibagi dua. 4 bersekutu dengan pandangan salah, atau dengan kata lain ada diti. 4 lagi nggak ada diti. Nah, tetapi di dalam 8 itu semua ada loba semuanya atau tanha ya. Jadi di 8 itu semuanya ada loba. Yang 4 loba dengan diti. Yang 4-nya lagi nggak ada diti, tapi ada mana. Jadi loba dengan mana. Nah, jadi walaupun dia mana, tetap ada loba gitu. Nah, yang pertama dibuang dari karena udah hilang Sakaya Diti dan Silabata Paramasa, berarti yang hilang adalah 4 kesadaran yang ada loba dan diti. Dia udah hilang. Jadi seorang Sotapana itu dia udah nggak berpandangan salah lagi kalau ada diri yang kekal, ada jiwa yang kekal. Lalu dia udah nggak berpandangan salah lagi kalau dirinya itu miliknya dia. Rupa itu milik aku, misalnya Wedana itu milik aku, dia udah enggak. Tetapi dia masih menganggap ini dirinya. Jadi seperti kalau contohnya itu, kalau kita menaruh kamper di dalam lemari pakaian kita, nah kampernya kan udah meresap tuh. Sekarang kampernya kan udah hilang kan, menguap. Tapi bau kampernya itu walaupun udah dicuci misalnya masih nempel. Seperti itu. Itulah ada loba dan mana di situ. Jadi dia udah nggak ada lagi ditinya, udah nggak menganggap lagi diri ini kekal atau diri ini tubuh ini milik dia, dia udah enggak. Tetapi dia masih menganggap ini aku gitu. Itu adalah mana. Nah, itu yang paling sulit memang harus dibasmi oleh arahata maga. Nah, yang wicikica itu adalah moha, murni moha, karena moha. Jadi dalam wicikica itu tidak ada karena loba, tidak ada karena dosa, tapi dia benar-benar moha. Moha yang tadi kalau disebut kita memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tentu karena kita memiliki keyakinan, makanya kita hari ini berkumpul di sini semua ya. Kita mengulang, mempelajari, berdiskusi, tentu memiliki keyakinan. Tetapi apakah kita masih memiliki keraguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha dan pencapaiannya? Sudah pasti kayaknya masih punya ya. Pasti ada. Walaupun mungkin itu tidak kita sadarin. Kita belum sepenuhnya 100% keraguan itu muncul. Coba nanti kalau kita lebih sering memperhatikan ya, ini halus banget ya, makin lama makin halus. Semakin kita belajar, keraguan ini memang semakin hilang. Kalau saya merasakan seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita bisa muncul halus banget keraguan itu pasti masih ada di dalam diri kita. Keraguan akan Buddha Dhamma itu pasti.
Kalau enggak kita udah hilang. Kalau enggak kita udah sotapana tuh. Nah, jadi memang yang pertama dibasmi adalah diti, yaitu pandangan bahwa kita itu kekal. Lalu pandangan kalau kita memiliki upacara-upacara atau memiliki sila yang bagus itu bisa mencapai kesucian arahat, itu sudah hilang dan wicikica, itu betul. Terus yang kedua, eh, sakadagami dan anagami itu dia kalau sakadagami melemahkan, kalau anagami itu menghilangkan nafsu keinginan yang bersifat indrawi ya, kamaraga dan patiga atau dosa. Akhirnya dosa hilang. Memang lebih mudah menghilangkan dosa dibanding menghilangkan loba akhirnya. Karena lobanya itu terakhir ada di arhata maga. Jadi tadi yang empat lagi di delapan kesadaran yang bermula dari loba, yang tadi kan empat bersekutu dengan pandangan salah, ada loba dan diti. Yang empat lagi tidak bersekutu dengan pandangan salah, dia ada loba dan mana ya. Nah, yang ada loba dan mana itu baru bisa dihilangkan oleh arahat tamaga atau dengan arahat. Maka dari itu di dalam Cattari Arya Sacani, empat kesenjataan mulia yang kedua, penyebab duka adalah tanha atau loba. Karena yang terakhir sih loba baru bisa hilang benar-benar 100% ya. Loba dan mananya itu adanya di situ. Dan loba dan mana satu lagi dengan diti. Diti udah hilang duluan ya. Tapi masih ada loba dan mana kan itu masih akan lahir lagi gitu. Makanya disebut papanca itu yang bertiga karena mereka satu kelompok gitu. Bagaimana? Jelas nggak Pak Heri? Eh, dan moha juga ikut ya, Oh dokter, karena ya, kan mm-mm. awicca. Maaf tadi mohanya belum saya bahas. Nah, di dalam loba dan dosa itu ada moha. Kenapa loba bisa muncul? Kenapa dosa bisa muncul? Ada moha sebagai sebab gitu loh. Jadi moha itu kan dia tidak tahu tuh keadaan yang sewajarnya atau yang sesungguhnya ya, nggak bisa melihat jauh ke depan. Makanya dia berbuat kesombongan, dia berbuat serakah, atau dia berbuat benci. Jadi moha itu ada di dalam loba dan dosa. Tetapi loba dan dosa tidak ada di dalam moha, ada yang moha murni ya. Wicikica itu moha murni. Hanya moha, nggak ada loba dan dosa. Tetapi di semua loba dan di semua dosa itu pasti ada moha. Kenapa orang berbuat jahat? Kenapa dia korupsi? Kenapa dia serakah? Kenapa dia menangis? Kenapa dia sombong? Itu ada moha. Ya, jadi memang moha itu juga terakhir dibasmi benar-benar karena dia ada di dalam dua-duanya, ada di dalam loba juga. Ya, ya gimana? Bisa? Ya, terima kasih dokter. Saya menangkap inti seperti ini. Jika kita mau pasti untuk terus maju memasuki arus sampai ke arahat, ya hancurkan pandangan salah dan keraguan. Karena kalau sudah hancur pandangan salah dan keraguan, sudah nggak ada kata mundur lagi. Pasti terus maju gitu. Kan udah Eh, sotapan. ya, kalau udah sok tapana nggak bisa muncul, nggak bisa mundur. Jadi sekali kilesa itu dibuang, itu dia ya sudah selamanya akan tereradikasi, nggak bisa muncul lagi gitu. Dan kalau sudah itu dia nanti jalannya itu nggak jalan di tempat lagi, dia akan lari cepat. Tetapi pada waktu itu adalah tahapannya ya, tahapannya dari Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat itu tahapan yang harus dilalui seperti itu. Tetapi pada waktu kita latihan, waktu kita meditasi, jangan kita berpikir sekarang saya mau buang Sakaya Diti dan Silabata Paramasa dan Wicikica karena itu jangan. Jangan berpikir seperti itu. Pokoknya kita latihan maju nanti tahapannya pasti akan seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Bisa diterima ya Pak Heri. Ya. Selanjutnya mengingat waktu, eh, mohon dokter memberikan sedikit closing statement begitu Dok, supaya bisa kami ambil inti dari semua ajaran ini yang ya mudah-mudahan bisa dengan dengan ya nggak mudah ya.
Semoga aja bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Gitu, Dok. Silakan. Ya, baik, Bu Hili. Jadi kesombongan dan rendah diri ya, bukan rendah hati itu dua-duanya termasuk ke dalam mana. Jadi jangan dipikir kesombongan itu hanya yang ketika seseorang berada di atas ya atau mana. Ternyata ketika kita berada di bawah pun itu adalah mana. Dan mana itu ada intinya adalah perbandingan. Dan perbandingannya itu bersifat egosentris. Ini adalah pelajaran atau kata kuncinya ya. Mana itu perbandingan dan perbandingannya bersifat egosentris. Ada dua macam, kalau dia dalam keadaan yang baik, dia muncul kesombongan. Kalau dia dalam keadaan yang kurang baik, dia akan memunculkan rendah diri. Ini dua-duanya adalah mana. Dan mana ini merupakan salah satu kilesa atau kekotoran batin di dalam diri kita. Dan bahkan kilesanya ini, kekotoran batinnya kita itu termasuk yang halus, yang benar-benar tidur atau laten ya di dalam batin kita gitu. Nah, untuk menghancurkannya tetap tentu kita harus mencapai tingkat kesucian arahat baru bisa hilang. Jalannya ke sana ya kita tetap harus bermeditasi. Jadi, setelah kita mengetahui bahaya dari kesombongan dan juga bahaya dari rendah diri, jadi dua-duanya juga berbahaya ya, mau baik kesombongan maupun rendah diri itu juga berbahaya. Nah, itu mari kita semua berjuang untuk bisa mengikis atau mengurangi kilesa-kilesa ini sampai akhirnya kita bisa mengeradikasinya. Ya, demikian. Baik, terima kasih, Dok. Hmm. Ya. Selanjutnya, setelah melakukan beberapa kebajikan, mendengarkan ajaran-ajaran Sang Buddha melalui Dr. Kindela, marilah kita menambah satu kebajikan lagi dengan melakukan pembacaan, melakukan pelimpahan jasa dengan membacakan Patidana. Mari kita bersama-sama membacakan Patidana. Punya sida nikatasa yananya nikatanime te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawantaja mayang mata pita dayo ditta me capya dittawa anye maja tawerino satta titanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidhaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera suka jiwino kema padan jabapontu te sasasi jatang subha sadu sadu sadu. Nah, demikianlah sepertinya serangkaian acara sudah selesai. Mungkin ada pengumuman dari host atau dari panitia, silahkan.
Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dokter Gendela. Terima kasih pula kepada Ibu Bapak Rama Ramani yang sudah berpartisipasi mengikuti acara ini hingga selesai. Selanjutnya, mari kita menutup seluruh rangkaian acara ini dengan kembali memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana. Mari kita bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhi Datta. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bu Hili, Rama Ramani, Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Selamat malam, Sukhi Hontu, Namo Buddhaya. Oke, Hontu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Ya.